Oke, di materi ini kita belajar gimana cara nge-setup Samba Server di Linux. Samba ini digunakan buat berbagi file antar komputer dalam satu jaringan. Jadi intinya kita buat folder yang ingin di-share, terus kita atur izinnya, lalu kita daftari folder itu ke pengaturan Samba supaya bisa diakses dari komputer lain. Selain itu, kita buat user yang bisa login ke folder share tersebut. Kalau semua udah beres, komputer lain dalam satu jaringan bisa buka dan pakai folder itu bersama-sama. Nah, setelah itu kita lanjut belajar bikin dokumen di Linux langsung dari terminal. Jadi kita buka editor teks sederhana. Nah, kita ketik isi dokumennya, simpan. Dan kalau mau ngedit, tinggal dibuka lagi. Prinsipnya semua dilakukan tanpa GUI, biar kita terbiasa kerja di mode CLI. Di sini kita mulai dari nge-setting IP address-nya, terus kita install Samba server ya, terus kita input optical drive-nya yaitu Debian, terus kita nambahin user add nama kita atau nama siswa, terus kita passwordin, terus kita juga bikin folder di IP itu. Jadi waktu kita mau nge-share folder atau kita mau ngambil folder atau file, itu kita bisa tinggal akses IP address-nya di file explorer. Setelah code yang mau kita input di CLI untuk menyempurnakan Samba server itu sudah selesai, kita langsung ke ncpacpl atau control panel dan masuk ke network connection. Kita disable enable, terus kita masukin IP secara manual sesuai dengan IP yang kalian setting di Samba server agar kita bisa masuk atau bisa akses file yang di-share atau yang mau kita share di network tadi kita input.
Nah, setelah ngesetting IP-nya di network, nah sekarang kita bakal ngeping ke gateway-nya atau ngeping network-nya, yaitu 192.168.20.1 sampai mereply. Nah, terus sekarang kita ke File Explorer buat masuk ke network atau ke file yang mau kita share. Di network kita masukin IP yang baru aja kita input di Samba server, yaitu 192.168.20.1. Nah, di situ udah muncul file data. Artinya kode yang kita input di CLI itu berhasil. Kita tinggal masukin username yang tadi kita tambahin di user add, terus masukin password yang kita bikin. Nah, setelah masuk, kalian mau nge-share file atau mau ngambil file itu bisa kalau misalnya kita tadi nggak lupa menyalakan akses di Samba servernya, yaitu kita dengan menginput kode chmod 777 data. Di sini aku buka notepad dan aku isi, halo nama saya Damerlin Asmara. Dan nanti file ini bakal aku edit lewat si sama servernya atau lewat Linux yang tadi kita setting. Oke, sekarang kita masuk ke Linux tadi buat masuk ke file yang tadi aku share yang judulnya itu text.txt. Kita tinggal ketik aja /home/data/ nama file yang kita kasih. Nah, di situ udah tertulis halo, nama saya Damelinta Asmara. Artinya file yang tadi kita sharing atau yang kita masukin ke folder tadi itu berhasil, teman-teman. Nah, di sini aku mau nulis done ya artinya itu selesai. Nah, terus tinggal kita save atau Ctrl X dan otomatis akan kesimpan. Nah, di sini kita masuk lagi ke File Explorer buat masuk ke IP kita. Nah, setelah masuk kita langsung cek apakah tulisannya tadi berubah atau tidak. Nah, yang terakhir kita belajar tentang database server. Kita install dan aktifkan database lalu mengamankan pengaturannya. Setelah itu, kita pasang phpMyAdmin supaya kita bisa mengelola database lewat tampilan web yang lebih mudah dipahami. Dari phpMyAdmin ini, kita akan bikin database baru, bikin tabel, sampai mengelola data dengan lebih visual tanpa harus mengetik perintah database manual. Jadi, kesimpulannya, kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, berbagi file pakai Samba server, membuat dan mengedit dokumen lewat terminal, serta mengelola database lewat phpMyAdmin. Ini semua adalah pondasi dasar seorang administrator server.
Kita masuk ke control panel, lalu masuk ke network connection, atau biar lebih cepatnya kita ngetik NCPL. Terus kita ngesetting IP secara manual atau statik sesuai dengan IP yang kita daftarin di Linux database. Nah, setelah itu kita coba ngeping. Nah, kita masuk ke CMD atau command prompt, kita ping IP gateway-nya yaitu 192.168.10.1 sampai reply. Terus kita akan masuk ke browser untuk melihat dari PHP My Admin. Nah, untuk nama pengguna di sini kita tulis root dan kata sandinya itu sesuaikan dengan apa yang kalian setting di database. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.